Sebelum melanjutkan video ini, silakan tekan like, share, komen, dan subscribe ya lur. Video bernarasi petir menyambar puncak Gunung Merapi viral di media sosial. Berikut ini penjelasan Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi atau BPPTKG. Diketahui video viral tersebut diunggah oleh akun Instagram @merapi_uncover pada Selasa tanggal 11 Oktober kemarin. Dalam postingan itu tertulis narasi petir terekam menyambar puncak Merapi. Saat dimintai konfirmasi, Kepala BPPTKG Agus Budi Santoso mengatakan bahwa kilat atau petir dapat terekam di stasiun seismik seperti fenomena yang terjadi kemarin. Pada tanggal 11 Oktober 2022 pukul 16.34 waktu Indonesia Barat, fenomena kilatan petir terekam baik di stasiun seismik maupun CCTV Gunung Merapi, kata Agus Budi dalam keterangannya Rabu 12 Oktober 2022. Agus menerangkan suara petir terdengar dari pos pengamatan Gunung Merapi dan terekam di stasiun seismik pada sekitar pukul 16.34 waktu Indonesia Barat. Dia menegaskan fenomena ini tak ada kaitannya dengan aktivitas vulkanik Gunung Merapi. Fenomena petir ini tidak terdampak pada stasiun pemantauan dan tidak berkaitan dengan aktivitas vulkanik Gunung Merapi, tegasnya. Ia menjelaskan fenomena petir merupakan salah satu fenomena yang terjadi akibat cuaca ekstrim yang terjadi di wilayah Indonesia. Untuk itu, masyarakat diimbau untuk meningkatkan kesiapsiagaan akan bencana hidrometeorologi serta senantiasa mengikuti informasi cuaca dan aktivitas Gunung Merapi dari sumber yang terpercaya. Gunung Merapi merupakan gunung api aktif yang terletak di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Sejak 5 November 2020, gunung ini menyandang status level 3 atau siaga. Status ini menandakan bahwa potensi jika terjadi erupsi sudah mendekati lokasi hunian masyarakat yang paling dekat dengan gunung itu. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG mengimbau masyarakat yang bermukim di lereng Gunung Merapi untuk mematuhi peta kawasan rawan bencana atau KRB serta senantiasa mengikuti informasi cuaca BMKG dan aktivitas Gunung Merapi dari sumber yang terpercaya. Kami mengimbau warga mematuhi peta KRB. Ketika musim hujan, ada potensi lahar yang biasanya digambarkan dengan warna kuning pada peta, ungkap Koordinator Gunung Api PVMBG Oktori Prambada. Oktori menyatakan jika Merapi memiliki 4 faktor utama pembentukan lahar, yaitu penumpukan material hasil erupsi, air hujan, gravitasi, dan bentuk lembah, sehingga berpotensi besar terjadi guguran lahar. Lahar merupakan bahaya sekunder dari aktivitas erupsi gunung api yang berupa endapan-endapan material erupsi yang mengisi lembah-lembah yang berhulu di pusat erupsi. Material tersebut dapat berupa bongkah hingga abu yang apabila tercampur oleh air akan menjadi lumpur. Kemudian jika keempat faktor tersebut terpenuhi, maka material yang mengendap di lembah-lembah gunung api bisa turun ke bagian hilir sungai. Hal ini dapat mengakibatkan lahar membawa material vulkanik dalam ukuran dan volume yang besar, sehingga kerusakan yang dapat ditimbulkan di lembah-lembah yang terdampak lahar menjadi fatal dan sering menimbulkan kerusakan dan korban jiwa. Bahaya lahar gunung api aktif sudah dituangkan dalam peta KRB gunung api, sehingga dapat menjadi pedoman bagi masyarakat dan pengembangan wilayah untuk mengurangi dampak kerusakan api lahar, ujar Oktori. Dia meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap bahaya lahar pada lembah-lembah sungai yang sudah bergambar pada peta KRB gunung api.
karena lahar dapat terjadi ketika erupsi sudah berhenti atau bahkan tidak ada erupsi sebelumnya. Mitigasi bukan hanya tanggung jawab kementerian maupun lembaga terkait, tetapi juga lebih penting memitigasi diri sendiri terhadap bahaya tersebut yang sudah dituangkan dalam peta KRB dan informasi lain terkait aktivitas gunung api dari PVMBG, ujar Oktori. Dari catatan PVMBG, terdapat 4 gunung api di Indonesia yang saat ini berstatus level 3 atau siaga, yaitu Gunung Ili, Lewotolok di Nusa Tenggara Timur, Gunung Anak Krakatau di Lampung, Gunung Merapi di Yogyakarta dan Jawa Tengah, serta Gunung Semeru di Jawa Timur. Oktori mengungkapkan jika dari keempat gunung tersebut yang berstatus siaga, hanya Gunung Merapi dan Semeru yang memiliki potensi besar terjadi banjir lahar hujan dikarenakan 4 faktor utama pembentukan lahar ada di kedua gunung api tersebut. Gunung Merapi dan Semeru saat ini memiliki curah hujan tinggi di sekitar gunung apinya dan penumpukan materialnya juga intens terjadi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan puncak musim hujan di sebagian wilayah Indonesia terjadi pada Desember 2022 hingga Januari 2023. Dari total 699 zona musim atau ZOM di Indonesia, BMKG mengatakan 175 ZOM atau 25,03% akan memasuki musim hujan pada Oktober 2022, mencakup wilayah sebagian Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Sementara sebanyak 128 ZOM atau 18,31% akan memasuki musim hujan pada November 2022 yang mencakup Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Perawatan Candi Borobudur. Candi Borobudur dirawat dengan berbagai tahapan khusus, mulai dari dengan menggunakan cara tradisional hingga bahan kimia paling modern. Tujuannya, rumah ibadah umat Buddha berusia ribuan tahun ini akan awet muda. Diketahui, pemerintah bakal membatasi tamu yang bisa masuk ke Candi Borobudur agar eksistensinya dapat bertahan lama. Salah satu caranya, kata Menko Investasi dan Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, dengan menaikkan tarif masuk menjadi Rp750.000 untuk turis lokal.